Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Dombitul atau Dodol Jambi Mantul. Dengan dosen pengampu M. Maulana Hamzah SEIMM yang beranggotakan kelompok yaitu Musdalifah, Salasia, Via Ulia Safitri, Kurnia Sari Rahma, Dora Rahmayeni. Pada hasil diskusi ini, kami akan membahas tentang Dombitul atau Dodol Jambi Mantul. Identitasnya yaitu nama Dombitul atau Dodol Jambi Mantul. Lokasi Pasar Baru Jambi, Jalan Orang Kaya Pinggai. Visi menjadikan Dombitul sebagai makanan khas Jambi yang bisa berwawasan nasional hingga internasional. Misi mengutamakan kualitas rasa makanan, meningkatkan pelayanan, dan memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Latar belakang berawal dari magang di sebuah desa Tangkit Baru, di mana kami memilih untuk mensurvei UMKM yang ada di desa Tangkit Baru. Di desa itu, kami menemukan penduduk yang memiliki usaha UMKM home industri dodol nanas. Kami melihat dari proses bahan mentah hingga sampai menjadi produk yang menarik dan dapat mudah diingat oleh konsumen. Maka dari itu, kami mengangkat nama Dombitul atau Dodol Jambi Mantul. Identifikasi kebutuhan pasar dan minat konsumen. Kunci keberhasilan dalam pemasaran suatu produk adalah seberapa besar produk dihasilkan memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, yang merupakan target pasar. Setiap perusahaan harus memiliki cara pandang sendiri mengenai produk yang dihasilkan. Hal tersebut dikarenakan setiap konsumen pasti memiliki keinginan yang mungkin berbeda dengan produk yang dihasilkan perusahaan. Berdasarkan kuesioner yang telah disebarkan, kami akan mendeskripsikan seluruh jawaban responden. Pada item pertanyaan 1 atau P1, hasil terbanyak terdapat pada kategori setuju yaitu sebanyak 80,6%. Responden menyatakan bahwa semua kalangan menyukai makanan khas Jambi Dombitul. Pada item pertanyaan 2 atau P2, hasil terbanyak terdapat pada kategori setuju yaitu sebanyak 77,4%. Menyatakan bahwa produk Dombitul memiliki kualitas rasa yang terbaik. Pada item pertanyaan 3 atau P3, hasil terbanyak terdapat pada kategori setuju, yaitu sebanyak 67,9%. Responden menyatakan bahwa produk Dombitul dengan harga yang terjangkau. Pada item pertanyaan 4 atau P4, hasil terbanyak terdapat pada kategori setuju, yaitu sebanyak 58,1%. Responden menyatakan Dombitul menjadi oleh-oleh khas Jambi. Pada item pertanyaan 5 atau P5, hasil terbanyak terdapat pada kategori setuju, yaitu sebanyak 67,7%. Responden menyatakan bahwa Dombitul diminati oleh masyarakat dalam dan luar negeri. Analisis 7P. Yang pertama ada produk. Produk yang dihasilkan dodol adalah makanan yang sering dimakan untuk cemilan di rumah dan untuk oleh-oleh bagi masyarakat dari Jambi yang ingin pulang ke kampung dan juga yang datang dari luar kota ke Jambi. Sehingga produk yang kami buat untuk dikonsumsi sendiri oleh konsumen ataupun untuk oleh-oleh khas Jambi. Produk dodol yang kami buat bermacam-macam ukuran yang sesuai dengan selera konsumen. Yang kedua ada price, harga. Harga dari produk yang kami buat bervariasi. Harga tergantung dengan besar kecilnya kemasan produk. Untuk dodol dengan kemasan kecil dijual dengan harga 10.000, kemasan yang sedang dijual dengan harga 25.000, kemasan yang besar dijual dengan harga 50.000, kemasan yang jumbo dijual dengan harga 100.000. Jadi, harga tergantung besarnya kemasan dodol yang ingin dibeli konsumen. Dan biasanya
masyarakat dominan membeli dodol dengan harga 10.000. Yang ketiga ada place, tempat. Untuk tempat, kami menyewa toko di Pasar Baru Jambi. Dan tidak hanya disediakan di toko kami, tapi kami juga menitipkan ke swalayan seperti Tropi, Fresh, Jamtos, Terona. Nah, yang keempat ada promosi. Dari sisi promosi, penginformasian dilakukan melalui berbagai macam media publikasi seperti brosur, pamflet, spanduk agar lebih menarik minat konsumen, dan promosi juga melalui iklan via internet seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain, dan menawarkannya dari mulut ke mulut. Untuk pembelian dodol lebih dari 5 bungkus akan mendapatkan bonus 1 bungkus dodol. People. Pegawai sangat diperlukan karena pembuatan dodol melewati berbagai macam proses. Jadi kami membutuhkan karyawan agar pekerjaan menjadi cepat selesai, lebih mudah, dan juga bisa membantu untuk menjadi peluang pekerjaan sehingga dapat mengurangi pengangguran. Yang ke-6 itu ada proses. Untuk proses pembuatan dan pengemasan kami menggunakan tempat, yakni samping rumah, sedangkan pemasaran kami menggunakan tempat yang dekat dengan pasar. Di dalam proses pembuatan, kami terbuka kepada konsumen. Konsumen diperbolehkan jika ingin melihat proses pembuatan dodol nanas. Kami juga memperbolehkan bagi mahasiswa yang ingin membuat laporan magang di usaha kami, dan memberikan 1 bungkus untuk dibawa pulang secara gratis yang ingin melihat langsung cara pembuatan dodol nanas. Fiscal evidence. Tampilan fisik tempat usaha Dombitol menggunakan interior sederhana tetapi unik yang akan membuat para pelanggan yang datang ke toko Dombitol akan terkesan melihatnya. Analisis pasar. Yang pertama ada segmentation atau segmentasi pasar. Segmentasi pasar usaha ini adalah semua masyarakat umum, baik untuk cemilan rumah sendiri ataupun untuk makanan oleh-oleh dari Jambi. Yang kedua ada targeting atau penetapan pasar sasaran. Target pasar untuk penjualan sebagai cemilan atau oleh-oleh adalah untuk semua kalangan masyarakat, baik anak-anak, remaja, dewasa, maupun orang tua. Yang ketiga ada positioning atau penetapan posisi pasar. Usaha kami juga memiliki logo yang unik. Ini memudahkan masyarakat untuk mengingat dan mengenal usaha kami. Selain itu, kami menyediakan sebuah tagline yang menarik dengan tujuan membuat masyarakat semakin mudah mengingat usaha kami. Berikut tagline usaha kami, harga murah, rasa bintang 5. Analisis aspek produksi dan operasi. Yang pertama, keunggulan kompetitif produk. Nah, keunggulan kompetitif produk kami yang pertama, khasiat buah nanas diantaranya yaitu antioksidan, vitamin C yang kaya, serta kolagen yang sangat dibutuhkan. Dan kami olahlah menjadi sebuah dodol agar lebih enak dinikmati. Nah, yang kedua, kami membuat tampilan produk yang sangat menarik agar membuat konsumen tertarik dengan dodol olahan kami. Yang ketiga, kami membuat kemasan produk dengan bermacam ukuran agar konsumen bisa memilih kemasan yang diinginkan. Yang keempat, produk kami tidak hanya dijual di sekitaran Jambi, namun juga kami membuka toko online yang tersebar luas di media sosial agar semua kalangan masyarakat luar kota Jambi bisa mencoba Dombitol yang sangat lezat ini. Nah, yang kelima, kami juga menambahkan tepung ketan pada produk kami. Tepung ketan ini berfungsi untuk memperbaiki tekstur agar dodol tidak terlalu lunak dan tanpa bahan pengawet dan pemanis buatan dan tidak mudah tengik. Nah, yang keenam, untuk daerah Jambi kita menyediakan delivery bagi pemesanan yang berjumlah banyak, minimal 5 kotak dodol. Nah, itu adalah keunggulan dari produk kami. Kemudian mekanisme dan supplier ke konsumen. Nah, untuk bahan-bahan olahan dodol kita membeli dari supplier. Kemudian barulah dilanjutkan dengan proses pembuatan, pengemasan, dan packing sendiri. Nah, produk ini kami jual ke konsumen, bisa datang ke toko kita langsung, dan bagi yang di luar kota Jambi bisa melalui online. Nah, itu adalah mekanisme dan supplier ke konsumen. Kemudian analisis operasi.
Nah, analisis operasi lokasi toko kami berada di Pasar Baru, Jambi. Kemudian sumber modal kami meminjam di BSM. Dan untuk supplier kami mengambil di toko. Nah, untuk fasilitas pendukung kami menggunakan handphone untuk penjualan online dan motor untuk delivery sekitaran Jambi. Alat memasak yang kami gunakan itu ada kompor, wajan anti lengket supaya ketika diadon tidak lengket dodolnya, kemudian pengaduk kayu, penggilingan nanas, dan box dan plastik kemasan untuk packing. Dan metode yang digunakan itu adalah metode Bayes. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang analisis aspek manajemen dan sumber daya insani. Yang pertama yaitu struktur organisasi dengan pimpinan Musdalifah, Sekretaris Dora Rahmayeni, Bendahara Kurniasari Rahma, bagian pemasaran Salasiyah, manajer Via Ulya Syafitri, dan yang terakhir karyawan. Selanjutnya yaitu World 5 Organization yang digunakan dalam organisasi ini yaitu Islamic World 5. Dan yang terakhir yaitu kompensasi atau gaji. Kompensasi yang bersifat kompensasi finansial langsung, yaitu imbalan yang diberikan kepada karyawan berupa uang, bukan berbentuk benda atau fasilitas, seperti memberikan gaji, tunjangan anak dan istri, THR, tunjangan insentif, dan sebagainya. Dengan kata lain, kompensasi jenis ini adalah segala jenis penghasilan bruto karyawan dan terkena pajak penghasilan pasal 21 setiap bulannya dan pada berdasarkan hasil kerja dan prestasi yang dicapai oleh karyawan perusahaan ini. Kompensasi diberikan langsung oleh perusahaan kepada karyawan dalam bentuk uang, bukan benda atau fasilitas, serta Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai aspek keuangan perusahaan. Investasi awal pada perusahaan itu sebesar 120 juta, biaya tetap 70 juta, peningkatan setiap tahun 10%, sehingga dihasilkan cash flow tahun 1 33.545.000, cash flow tahun kedua 32.712.500, cash flow tahun 3 35.866.750, cash flow tahun keempat 39.336.425, cash flow tahun kelima 43.155.665. Analisis BEP. Analisis BEP pada perusahaan, 1 piece atau 1 unit harga jual seharga Rp10.000, harga variabel sebesar Rp7.000, HPP sama dengan biaya produksi 50% dari harga jual. Analisis BEP tahun 1, unit BEP sejumlah 23.600. Tahun kedua, unit BEP 23.000. Tahun ketiga, unit BEP sebanyak 25.273. Tahun keempat, unit BEP sebanyak 27.774. Tahun kelima, unit BEP sebanyak 30.525. Tahun pertama, BEP plus laba 50%. Unit plus laba 35.400. Target per hari penjualan 98. Tahun kedua, BEP plus laba 60%. Unit plus laba 34.500. Target per hari penjualan sebanyak 96. Tahun ketiga 70%. Unit plus laba 37,910. Sehingga target per hari penjualan 105. Tahun keempat BEP plus laba 80%. Unit plus laba 41.661. Target per hari penjualan 116.
Tahun kelima, BEP plus laba 90%, unit plus laba 45.788, target per hari penjualan sebanyak 127. Analisis payback period. Total investasi awal 120 juta rupiah dikurangi cash flow 1 86.455.000 dikurangi cash flow 2 53.742.500 dikurangi cash flow 3 17.875.750 dibagi dengan cash flow 4 itu 0,4544. Bulan 5,452 dikali 12 hari 0,4528 dikali 30 hari, jadi kesimpulannya menjadi 4 tahun 5 bulan dan 13 hari. Analisis GVM. Tahun pertama, nilai pendapatan gram emas itu 40,30 gram emas. Tahun kedua, nilai pendapatan 39,40 gram emas. Tahun keempat, nilai pendapatan 38,93 gram emas. Tahun kelima, nilai pendapatan 32,77 gram emas. Total pendapatan gram emas itu 194,69. Total investasi awal 132,63 gram emas. Total GVM 62,06 gram emas itu didapatkan dari total pendapatan dikurang total investasi awal. Gold index itu didapat dari total pendapatan dibagi total investasi awal, jadi 194,69 dibagi 132,63 sama dengan 1,47. Syariah pada aspek dan pemasaran. Dalam menjalankan suatu bisnis atau usaha, aspek syariah sangat penting karena dalam berbisnis selain bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan lain-lain. Aspek syariah dalam pasar ada 6 bagian. Yang pertama, bentuk pasar persaingan sempurna. Yang kedua, harga pasar, tidak merusak harga pasar. Yang ketiga, lokasi pasar, tidak banyak maksiat. Yang keempat, fasilitas ibadah, ada masjid atau musolah dekat pasar. Yang kelima, keamanan, tidak ada pungutan liar di suatu pasar dan penuh wawasan ukhuwah Islamiyah. Yang keenam, syarat dan rukun jual beli terpenuhinya rukun jual beli. Aspek syariah dalam pemasaran ada 4. Yang pertama, robaniyah. Yang kedua, wakianah. Yang ketiga, insaniyah. Yang keempat, akhlakiyah. Analisis syariah pada aspek produksi dan operasi. Analisis syariah pada aspek produksi dan operasi berkaitan dengan proses pembangunan fisik usaha secara teknis dengan pengoperasiannya setelah bangunan fisik. Aspek syariah pada produksi ada 5. Sumber produksi secara halal dan thayyib, proses produksi secara halal dan thayyib, finishing barang jadi secara halal dan thayyib. 4. Produk mengandung mudarat, produk tidak mengandung mudarat. 5. Produk tidak bertentangan dengan syara. Analisis syariah pada aspek manajemen dan SDI ada 9. Adil dalam jenjang karir, reward dan
Pusmet. Yang kedua, kompensasi yang layak dan jelas, jumlah dan waktunya. Yang ketiga, fasilitas ibadah bagi karyawan. Yang keempat, visi dan misi sesuai dalam koridor syariah. Yang kelima, nilai perusahaan berbasis sidik, amanah, tablik, dan patonah. Yang keenam, penerapan etos kerja Islam, bermanfaat, berbuat terbaik, itikok, terus belajar dan saling tahun dan berlomba dalam kebaikan. 7. Bantuan sosial, kesehatan, dan bonus yang berbasis ibadah. 8. Menjamin organisasi yang mampu memberikan teladan. 9. Islamic World with Organizer. Analisis syariah pada aspek keuangan. Ada 6. Yang pertama, sumber modal yang halal. Yang kedua, pengeluaran yang sesuai dan bermanfaat. Yang ketiga, pencatatan arus kas sesuai dengan fakta. Yang keempat, laporan keuangan yang jujur. Yang kelima, alokasi dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Yang keenam, penyaluran dana di Bazar Kota Jambi, Bazarnas Kota Jambi. Kesimpulannya, nilai kelayakan bisnis ini 70 karena dari segi proses produksi hingga distribusi untuk ukuran usaha menengah bisnis ini sudah cukup baik. Oleh karena itu, usaha ini layak karena dimulai aspek pasar dan pemasaran, produksi dan operasi manajemen dan SDI, keuangan, hingga aspek syariah sudah dilakukan dengan ketentuan-ketentuan Islam yang berlaku.